Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Semoga ibu bapak semua senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kita lanjutkan penjelasan pesan moral dari ibadah sholat. Jadi bagian 5 dan 6 itu adalah dimensi moral dan dimensi sosial. Kita sampai kepada bacaan sholat setelah kita takbiratul ihram. Takbir ihram itu pengharaman. Takbiratul ihram artinya takbir pengharaman. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan itu ucapan di luar ucapan sholat. Yang kedua, yang diharamkan itu tindakan-tindakan di luar tindakan sholat. Itu namanya, maka disebut takbiratul ihram. Seperti orang haji dimulai dari ihram. Ihram itu mulai ada larangan-larangan berburu, larangan membunuh, ya apalagi membunuh ya. Larangan bertengkar, berdebat dan seterusnya. Itu maka disebut ihram, larangan mencukur rambut dan lain-lain. Salat kita pun diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian kita membaca doa iftitah, sebahagian sudah disampaikan, yaitu Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa. Andai kata membacanya sampai situ cukup. Ada yang melanjutkan. Nah, yang melanjutkan itu ada yang pakai inni wajjahtu wajhiya, ada yang wajjahtu saja. Biasanya kalau pakai Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira, kelanjutannya itu inni wajjahtu wajhiya. Tapi ada yang tidak dimulai dari Allahu Akbar kabira. Mulainya dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi itu baru sepertiga. Kalau mau pakai wajah itu harus dilanjutkan sampai ujung. Allahumma antal maliku la Allahumma anta maliku la ilaha illa anta rabbi wa itu doa itu ya. Kita akan menjelaskan yang wajah itu sekarang. Ada ini wajah tu atau wajah tu. Itu diambil dari Quran surat Al-An'am sebetulnya. Ketika Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya mengatakan, ketika matahari keluar, dia mengatakan, wah ini Tuhan, hadza Rabbi, hadza akbar. Tapi falamma afalat, ketika mataharinya tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Lalu kalimat berikutnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, menggunakan kata wajah, aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku, maksudnya aku hadapkan seluruh totalitas diriku. Wajah itu hanya mewakili seluruh totalitas diri, diwakili oleh wajah. Tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Seluruhnya. Dalam bahasa Arab disebutnya majaz. Ada majaz mursal, majaz mursal. Disebut sebagian, yang dimaksud adalah seluruhnya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia sindekdok namanya. Saya tidak pernah melihat batang hidungnya,
Ya, nggak bisa lah melihat batang hidungnya saja, ya maksudnya seluruh badannya, tapi disebut batang hidungnya saja. Aku hadapkan seluruh diriku, terjemahnya begitu, kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang fatara itu menciptakan artinya. Fatara. Maka fitrah itu artinya asal kejadian, asal penciptaan. Alladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, dengan lurus, dengan lurus. Kemudian ini adalah kalimat pernyataan, penegasan bahwa dalam hidup kita ini tidak ada tujuan kemana-mana kita ini. Tujuan kita hanya kepada Allah. Aku hadapkan seluruh wajahku. Semua maksud, semua tujuan yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah. Apapun, kalau kita berkeluarga, suami istri, semuanya hanya untuk Allah, menghadapnya kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Mengurus perusahaan juga sama, mengurus negara hanya untuk Allah, termasuk mengurus masjid. Semuanya aku hadapkan kepada Allah. Semua yang ada hadir di sini, semuanya tujuannya sama. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan seluruh diriku kepada pencipta langit dan bumi dengan lurus, tanpa ada bengkoknya, tanpa ada bengkok. Ditegaskan tanpa bengkok itu maksudnya apa? La syarikalahu wa bidzalik, itu belakangan nanti. Tidak bengkok itu tidak ada syirik, tidak mencong, tidak kemana-mana, fokus hanya kepada Allah. Ditegaskan lagi, dilanjutkan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ini penegasan aja. Tadi juga sudah disebut, sudah jelas itu. Aku hadapkan seluruh wajahku, aku hadapkan seluruh totalitas diriku, totalitas hidupku, totalitas niatku dalam melakukan aktivitas ini hanya untuk mendapat ridho Allah. Itu sampai setiap kali sholat kita baca itu diulang-ulang. Itu kalau di luar sholat kita, tujuan arah hidup kita berbeda, itu kebangetan. Satu hari 5 kali kita yang wajib sholat mengatakan kalimat aku hadapkan wajahku kepada engkau, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Tapi di luar sholat jadi melenceng itu. Padahal itu seharusnya kalimat ini mengingatkan kita terus bahwa arah kamu itu jangan kemana-mana, ke Allah. Hei hambaku, arah kamu itu ke aku, arah kamu itu ke aku, bukan kemana-mana gitu. Insya Allah dijamin kalau memang semuanya arahnya kepada Allah, tidak akan ada gesekan yang serius lah. Tidak akan. Pemahaman-pemahaman beda sedikit itu cincai semua itu, easy going aja semuanya. Kalau arahnya memang hanya untuk ke Allah. Nah, menjadi perselisihan, menjadi ada kebencian itu kalau di situ kepentingan mendominasi. Itu kepentingan lain mendominasi, maka akan terjadi gesekan. Itu. Tapi kalau semuanya hanya kepada Allah, itu semuanya cincai saja. Ditegaskan sholatku. Tadi yang dihadapkan itu apa? Kan umum tadi itu. Ditegaskan di kalimat ini. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Kalau diresapi kalimat ini urut memang sih. Pertama global, aku hadapkan seluruh totalitas hidupku kepada pencipta langit dan bumi. Itu urut tuh, global. Itu dalam ilmu teori pendidikan namanya teori Gestalt. Teori Gestalt itu memahami sesuatu secara global dulu, lalu masuk ke dalamnya rinci, urut per poin. Itu teori Gestalt. Misalkan masjid dari kejauhan, oh totalitas masjid seperti itu. Lalu masuk ke dalamnya, tiangnya, jendelanya. Teori seperti itu dalam pendidikan namanya teori Gestalt.
Nah, ini juga menggunakan teori Gestalt rupanya ini. Mirip lah. Totalitas disebut dulu, seluruh diriku, totalitas diriku hanya kepada Engkau. Dan itu sebetulnya wajar. Kita ini asalnya kan dari Allah, inna lillah. Perjalanan pertama kita lillah, dari alam ruh ke alam ar-rahim, lalu ke dunia. Tapi begitu lahir ke dunia, kita mulai perlahan-lahan meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Itu di Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu ada kutipan itu. Iya benar Al-Ghazali ya. Begitu kita sampai gujrag ke dunia ini, lahir ke dunia ini, mulai dari situ kita sudah berangkat menuju Allah sebetulnya. Karena umur itu setiap saat dikurangi, seperti pulsa. Kita punya pulsa 100.000, tapi terus dipakai terus, makin sedikit. Sebenarnya kita sedang proses sekarang ini berjalan menuju Allah sebetulnya. Proses itu kan global. Seluruh diriku, lalu dirinciannya sholatku. Yang kita lakukan saat ini, yang aku lakukan saat ini dalam sholat kan ini ibadahku yang lain. Di sini menggunakan kata nusuk dari nasaka yang kusuk. Orangnya disebut nasik. Pelaksanaannya disebut manasik. Maka manasik haji. Nasako sama dengan abadah itu. Kalau dilihat di kamus, nun, sin, kaf. Apa maknanya? Penghambaan, penyembahan, peribadatan. Itu terjemahnya nasako. Jadi kalimat lain dari abadah ya'budu ibadatan, nasaka yang kusu, nusukun atau nusukan. Itu maknanya sama ibadah. Maka terjemahnya ibadah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Dulu waktu anak-anak, kok nusuki ibadah terjemahannya ya? Kok nggak bukan ibadati gitu? Ternyata nusuk itu sama dengan ibadah. Makanya ada manasik kan. Ibadahku, sholatku itu pokok. Ibadahku, ibadah-ibadah yang lain. Wa mahyaya, seluruh hidupku, wal mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara alam. Mungkin kalimat lillah sudah beberapa kali dari saya dapat. Lillah itu karena Allah itu ada 3 makna dan sekaligus 3 level ikhlas. Li pertama ada li ta'lil, li bermakna karena. Oke? Karena ini menjawab pertanyaan, kenapa Anda sholat, kenapa Anda puasa, kenapa Anda berhaji, kenapa Anda baca Quran. Saya melakukan ini semua karena Allah memang memerintahkan. Itu li karena, li ta'lil. Ta'lil itu alasan melakukan perbuatan. Alasan melakukan perbuatan dalam ilmu nahwu itu ta'lil namanya. Tetapi orang yang li ta'lil karena Allah saja, ini sudah levelnya, padahal level paling elementary, tapi tidak gampang loh level elementary ini. Karena cirinya li ta'lil, li karena itu sudah lulus. Kalau kita beribadah di depan banyak orang dan ketika sendirian, sama li ta'lil tadi itu lulus, baru lulus. Tapi kalau di depan banyak orang lebih lama, lebih khusyuk, lebih fase. Kalau sendirian di rumah cepat sekali, bajunya juga acak-adul, asal-asalan, tidak seperti waktu di sini. Kan beda itu keadaan di depan orang dan keadaan di sendirian. Li ta'lil pertama aja belum lulus itu. Li ta'lil pertama sudah lulus kalau dipuji biasa, dicaci, dibully biasa juga, tidak terpengaruh dengan dipuji, tidak terpengaruh dengan dibully. Ini berat, ini pertama berat, yang li pertama aja berat, nggak gampang. Kalau ada
sedikit masalah di masjid itu, gak ke masjid, gak enak tuh ada orang itu, kagak nyaman. Nah, itu selama ini ibadahnya emang karena siapa? Kalau karena Allah gak peduli itu, di masjid ada yang disukai, tidak ada yang disukai, ada yang tidak disukai, ke masjid aja, tidak ada pengaruhnya sama luar, sama udara luar itu. Pertama baru lulus itu. Ada orang itu yang ada orang yang nggak suka lalu pindah ke masjid lain, karena ada yang nggak dinyamanin di masjid, pindah ke tempat lain. Emang selama ini sholatnya karena siapa? Karena Allah atau karena ada orang lain? Enggak sih, kayak enak aja, saya nggak sebel melihatnya. Nah, saudara dirahmati Allah, kalau memang kita tuh karena Allah tujuannya itu, gak ada soal di masjid itu siapa yang datang, siapa yang hadir, menyebelin atau tidak menyebelin, biasa aja, orang kita hanya untuk Allah. Kemudian lulus ini ada level kedua, bermakna lil goyah. Goyah itu artinya tujuan. Li ta'lil oke lah, lulus semua, alhamdulillah. Gak terpengaruh oleh pujian, gak terpengaruh oleh bulian, gak terpengaruh ada orang yang menyenangkan di masjid atau tidak menyenangkan, gak ngaruh lagi itu. Pokoknya ke masjid karena Allah, oke, alhamdulillah. Ada step berikutnya yang lebih tinggi, lil goyah. Tujuan kita apa? Di sini mulailah ada orang beribadah itu untuk mendapatkan kemakmuran dunia. Itu tujuan. Sholat loh supaya hidup kamu makmur, supaya kamu gampang naik pangkat. Tahajud loh supaya kamu gampang dapat rumah, supaya kamu ibadah dipergunakan sebagai alat mendapatkan dunia. Kasihan banget kata orang kafir itu, gue kagak sholat, kagak iman juga, gampang nyari duit. Urusan dunia itu urusan sebab akibat. Kalau rajin, kalau mengikuti syarat-syaratnya, dunia itu dapat tanpa harus beriman, tanpa harus beribadah. Dunia itu buktinya banyak orang-orang kafir lebih kaya, lebih mudah mendapatkan rizki. Jadi nggak ada urusannya ibadah ditukar dengan dunia. Lagi pula terlalu naif bapak-bapak kalau urusan ibadah ditukar dengan rupiah, ditukar dengan dunia gitu, terlalu naif, tidak satu level. Masalahnya sebelum kita ibadah pun dunia sudah dapat duluan. Apakah konsepnya seperti ini? Saya kalau ibadah maka Allah ngasih rizki. Apa konsepnya, cara berpikirnya seperti itu? Kan nggak begitu. Allah itu sudah mengasih rizki kepada siapapun tanpa pandang bulu. Itu namanya Rahman. Ar-Rahmat itu rahmat Allah kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Mau ibadah mau tidak, Allah sudah siapkan rizkinya dengan mengikuti syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagi orang beriman, ibadah itu merupakan bukti kesyukuran terhadap nikmat yang sudah diberikan. Jadi kalau yang pertama tadi itu konsepnya, saya ibadah dulu supaya dapat rezeki. Sama dengan Allah tidak ngasih rezeki kalau tidak ibadah dulu. Pan enggak gitu. Tapi kalau konsep ibadah itu hanya untuk mensyukuri semua nikmat dari Allah, selama ini kita sudah mendapat rezeki yang banyak, lalu ibadah itu tujuannya untuk mensyukuri, tujuannya itu mendapat ridho, syukur. Makanya Al-Fatihah itu urutannya begitu, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan menceritakan tentang rahmat Allah dulu. Lalu Alhamdulillah, pujian tuh. Terus sampai baru iyyaka na'budu, aku beribadah. Menyatakan aku ibadah itu setelah aku mengakui Allah itu Rahman Rahim, Allah itu telah memberi hal yang banyak, telah mengurus kita. Baru ibadah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi jangan sekali-kali menjadikan ibadah sebagai alat untuk mendapatkan dunia gitu. Itu goyah. Tujuan ibadah itu lil goyah. Nanti kalau tahajudnya sudah 3 bulan
nasib hidupnya belum berubah, nanti berhenti tahajudnya. Alah percuma, saya udah 3 bulan tahajud, hidup saya begini-begini aja. Itu tujuan goyah. Dan yang terakhir, lillah bermakna lil milki, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Pada level ini bapak-bapak, ini level para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau semuanya milik Allah, kita sudah tidak merasa memiliki apapun. Apa indikasinya? Kalau kita kehilangan sesuatu, kita tidak sedih, biasa aja. Tapi kan jarang begitu. Iya memang jarang, yang level kita bukan di situ. Kalau ditipu juga biasa aja, tidak uring-uringan, biasa aja, tidak marah gitu. Memang dia langsung menerima, ini ridho, ini sudah takdir. Nah, jadi tidak goyah dengan datangnya harta, perginya harta itu, tapi itu bukan level kita lah. Kalau kita makan kehilangan 10.000 aja, kehilangan sepeda, kehilangan motor apalagi. Nah, Nabi Ayub kehilangan semuanya, harta, anak, keluarga, istri, tapi dia biasa saja. Dan bahkan minta kesembuhan pun tidak. Dia berpikir, aku malu katanya, aku malu meminta kesembuhan kepada Allah. Memang ekstrim ini ya. Karena selama ini aku menikmati rezeki itu begitu banyak, begitu sempurna, baru diuji hanya beberapa tahun aja. Dia bilangnya begitu tuh, Nabi Ayub itu, Nabi Ayub. Nah itu level lillahnya sudah lil milki, semuanya milik Allah, mau ambil silakan. Ini bukan milik aku, seperti tukang parkir itu tadi. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kualitas yang pertama lil taklil aja sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan udah sampai kepada level 2, yaitu lillah kita adalah sudah lil goyah. Tujuan dari semua yang kita lakukan itu hanya Allah, maka ini udah dahsyat. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan udara-udara, suasana-suasana dari luar itu tidak ngaruh lagi, tidak ngefek lagi. Nah, itu udah benar-benar stabil banget tuh jiwa seorang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.